Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore. Kebalik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah PPL aksi keempat, PPL terakhir aku dalam PPG Daljab kategori 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam setiap tahapnya. Semangat teman-teman semuanya dan selamat menyaksikan. Gimana perasaannya? Aduh. Oke, sebelum kita langkah lebih jauh, saya akan jelaskan dulu mengenai pertanyaan ini. Kali ini kita berada dalam proses konseling ya. Berikutnya nanti saya akan coba untuk menyelesaikan apa masalah yang kamu alami, perasaan negatif yang kamu alami akan saya coba untuk menyelesaikannya. Namun di samping itu saya minta juga kamu untuk bisa terbuka ya, karena di dalam proses konseling ini ada 3 asas yang mesti kita junjung tinggi ya. Yang pertama asas keterbukaan, di mana kamu harus terbuka mengenai masalah yang kamu alami, masalah apapun apa yang kamu rasakan, kamu harus terbuka di dalam proses konseling ini agar kamu bisa bantu secara maksimal ya. Terus yang kedua ada kesukarelaan. Jadi dalam proses kamu menyampaikan masalah kamu sukarela ya, tidak ada keterpaksaan, tidak ada rasa takut kalau misalkan nantinya kita disampaikan ke ibu misal ya, jangan seperti itu, jangan sampai ada pikiran kalau nanti saya cerita ke ibu takutnya gimana sama-sama, jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena ada asas yang ketiga yaitu asas kerahasiaan dan dijamin ketika kamu menyampaikan masalah kamu, kesulitan kamu di sini, kami jamin untuk merahasiakannya dari siapapun ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap masalah yang kamu rasakan. Kalau begitu saya ingin tahu sebetulnya apa yang kamu rasakan, masalah apa yang kamu miliki. Saya sih sulit mengendalikan emosi atau amarah. Sulit mengendalikan emosi atau amarah. Memangnya kamu sering marah-marah di kelas atau gimana? Ya sering marah-marah. Sering marah-marah ya? Tahu nggak sebabnya? Sebabnya sih karena sering dipanggil. Kamu KM atau gimana di kelas? Wakil sebenarnya sih KM-nya ya juga nggak mau bekerja, yang bekerja suruh saya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada teman yang berisi atau misalnya kamu yang atur ya. Kenapa kok bisa sampai emosi, marah-marah? Maksudnya sekarang ke pelajaran IPA nih. Pas pelajaran IPA, ibu itu lah IPA itu apa? titipin amanahin saya untuk tidak kelas dan jangan berisik. Amanah itu saya jaga amanah itu. Terus teman saya keluar berisik, nongkrong di depan kelas. Terus saya bilangin, saya marah-marah. Akhirnya dia melawan. Saya diem aja, saya nggak mau perbanyak masalah. Terus udah saya bilang 5 kali, dia tetap nggak mau. Tidak mau. Terus akhirnya gimana tuh, ada perkelahian atau gimana? Enggak sih, sebenarnya ada misalnya pertanyaan. Akhirnya kamu memutuskan ya udah diem aja gitu ya, mengalah ya, daripada nanti akan jadi masalah yang lebih panjang lagi gitu. Tapi menurut kamu separah apa sih teman-teman kamu sehingga kamu bisa tersulut emosi itu? Teman saya saya marahin, yang berantem saya marahin. Terus pokoknya banyak lah yang saya bikin saya marah-marah. Gitu. Jadi kamu termasuk yang sering atau gimana nih marah-marah? Sering sih. Sering. Jadi selama masuk bel bunyi gitu sampai pulang berapa kali kamu marah sama teman? Banyak. Menurut kamu ya, amarah yang kamu lampiaskan ke teman sudah tepat belum? Ada yang tepat, ada yang belum. Ada yang dengerin saya tapi ada juga yang tidak. Ada yang mendengarin kamu, ada juga yang nggak dengerin kamu, gitu. Tapi tingkat terparah kenakalan atau keistimewaan
buku tidak izin lagi. Ngambil buku siapa? Saya Ngambil buku Nggak kamu, izin. nggak izin. Kamu kesal. saya taruh pakai buku Apanya yang itu? buka ya. Terus ketika ditabung itu namanya di mana? Diem. Diam. Yang Dia ditabung? terima karena dia salah dia terima. Oh gitu. Cewek cowok tuh? Cowok. Cowok, terus kamu tabung gitu. Iya. Oh, berapa kali kamu melakukan hal seperti itu teman kamu? Cuma sekali sih. Sekali, berarti memang sudah parah banget ya teman kamu, sehingga kamu aku kayaknya pantas sih aku marahin nih teman gitu kan. Nah tapi kamu tuh setelah kamu melakukan itu ya, melampiaskan nabok teman kamu tuh, emosimu tersalurkan nggak? Tersalurkan, puas. Terus besokannya gimana? Marahan atau enggak? Enggak. Enggak marahan. Baikkan lagi. Balikan lagi. Tapi kamu menyadari sepenuhnya nggak perbuatan kamu itu sebetulnya baik atau enggak sih? Ada baiknya ada salahnya. Bagaimana tuh? Baiknya gimana? Baiknya nggak ada saling emosi-emosian. Dan salahnya dia ambil buku nggak izin. Jadi saya kesel. Terus nggak baiknya dari kamu melampiaskan amarah ke teman kamu? Lebih baiknya itu ada di hati saya itu ada masih bisa itu takut dia ngadu ke guru. Ke orang tuanya apalagi ya? Cemas berarti ya, ada kecemasan tersendiri ya. Nah, kalau ada kecemasan kayak begitu berarti kan nggak tenang apa-apain biasanya, betul nggak? Kamu merasakan nggak seperti itu? Perasaan Ya, takut ntar orang tua tiba-tiba kesini. Betul. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? pernah. Pernah. Itu bisa banget tuh. Berapa kali tuh kamu merasakan seperti itu? Sekali. Sekali. Yang gara-gara Nado. temen pakai buku, tapi nggak sampai kondisi parah gimana kan. Nah ini saya ada video cara mengendalikan amarah, bisa kamu tonton, nanti kamu perhatikan juga ya. Siapa tahu membantu kamu dalam proses mengendalikan amarah kamu ya. Salah karena belum bisa mengendalikan rasa marah. Apakah kau pernah terkena masalah karena belum bisa mengendalikan rasa marah? Misalnya mungkin karena kamu pernah mereaksi nanti membuat marah, atau membuat keputusan yang lo sesalkan sebelumnya, atau mungkin juga lo pernah menyakiti orang terdekat lo karena amarah lo. Well, kalau lo pernah mengalami hal serupa, maka video ini pas banget buat lo. Di video ini gue bakal ngejelasin gimana caranya biar lo bisa mengontrol rasa marah lo, supaya lo bisa terhindar dari dampak negatif, dan bisa jadi malah nanti rasa marah itu berdampak positif ke lo. Nah sebelumnya jangan lupa buat like dan subscribe biar lo gak ketinggalan videonya, dan saya mau simak ya videonya sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight.
telah kamu dapatkan dari pemutaran video barusan? Cara mengendalikan marah ya. Marah memang wajar, tapi kita gak boleh terikuti sama amat kita. Cara menghindari marah itu bisa kita berefleksi banyak deh, menenangkan diri, menarik nafas dan berefleksi. Pernah nggak kamu melakukan ketiga ini? Pernah. Pernah. Di antaranya itu menarik nafas dan Terus menurut kamu membantu? membantu Tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 menit lalu keluarkan. Memang itu cukup membantu dalam mengelola emosi, apalagi tentang menurunkan tingkat kemarahan dan konflik. Terus apalagi yang mau kamu ceritakan? Pengalaman apa yang pernah kamu rasakan melakukan amarah yang betul-betul parah menurut kamu tuh ada nggak? Jadi pertama itu aku baru datang nih ke kelas, ada temen aku nyelengkat aku jatuh, itu saya marah, terus saya taruh buku, saya taruh tas di meja saya, terus itu saya keluar, emang saya lagi kesel, terus dia ngambil buku gak izin, saya masuk, saya parahin, saya samperin, ya, terus saya marahin, saya tabok sama buku, di situ saya merasa salah banget, tapi saya ada dengar dia juga. Berarti dalam tahap itu kamu sudah melakukan tahap refleksi ya. Kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan barusan kepada teman memang tidak baik ya. Jadi mungkin dari ketiga solusi yang tadi ditayangkan di video, menurut kamu solusi apa yang kena banget di hati kamu? Menarik nafas. Tarik nafas ya. Terus yang kamu lakukan dan memang kena banget ya, efek banget ya gitu. Nah terus selanjutnya langkah apa yang akan kamu lakukan ketika nanti amarahmu mulai membara lagi atau memicunya lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Itu kayak tadi menarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Terus ada lagi nggak hal lain yang akan kamu lakukan? Biasanya cuma itu aja. Kalau boleh saya kasih saran, misal kamu lagi kesel, lagi marah ya, bener-bener marahnya itu di puncak, kamu siapin kertas lembar seperti ini, kamu bawa pulpen, kamu coret-coret seperti ini, nulis apa segala macam, marah-marah, coret-coret, pokoknya sampai amarah kamu pelampiasannya. Atau kalau misal kamu betul-betul di kelas itu kayaknya udah nggak bisa lagi deh jadi di kelas atau malah makin marah, boleh kamu ke ruangan sini atau enggak ke musola sebentar untuk menenangkan diri seperti tadi solusi yang pertama ya, menenangkan diri barang 15 atau 10 menit. Setelah kamu tenang, kamu tarik nafas, baru kamu bisa masuk ke kelas lagi sambil kamu berpikir, merefleksikan diri ya, apa aja sih tadi yang udah aku lakukan, kira-kira baik gak sih gitu, kira-kira ada gak sih efek yang aku rasakan, karena marah itu ternyata tadi berefek kepada kesehatan ya, betul kan? Berefek kepada kesehatan katanya nih, kata video tadi. Efeknya gimana aja? Kalau udah marah nih, kamu marah nih, efeknya yang kamu rasain ke fisik apa? Susah mendekati yang kita marahin. Susah mendekati. Nah tapi misal kalau kamu marah, efek yang terjadi pada fisik kamu merasa deg-degan nggak? Tuh. Ya, jadi kerja jantung itu lebih cepat dari biasanya. Nah terus abis marah-marah pernah nggak kamu ngerasain kayak gemeter? Ya, saking nahan emosi abis marah-marah ya. Nah biasanya kalau misalkan sudah tahap marah, bener-bener marah itu bisa ke gejala pusing atau enggak karena sesak dada. Ya, pernah nggak ngerasain marah betul ya? Sesak ya? Sesak akhirnya ke punggung belakang juga rasanya sakit, cepat capek di jantung, gitu kan? Nah jadi setelah dari sesi pertama ini saya harap ketika kamu tahu ada pemicunya marah, sebaiknya kamu hindari aja ya, hindari, terus kamu tenangkan diri di tempat yang memang tidak ada pemicunya, misalnya di sholat atau di ruang BK boleh gitu, sehingga kamu bisa lebih segar lagi nanti masuk ke kelas ya, lebih enak lagi menghadapi teman-teman. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kamu dirasa solusi ini belum terlalu berpengaruh, boleh kamu datang ke sini lagi ya. Oke, jangan malu untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, sehingga nanti kamu tahu penyelesaiannya, penyelesaian masalah yang kamu hadapi. Nah untuk saat ini coba kamu terapkan lagi nih solusi yang tadi 3 di video ya di dalam kehidupan
lakukan sehari-hari termasuk di kelas. Kamu tenangkan diri, kemudian tarik nafas dalam-dalam, itu sangat membantu kemudian berefleksi. Nah seperti itu Mamdu, ada lagi yang mau menyampaikan Bu? Sudah, mungkin nanti kalau misalkan diperlukan untuk sesi kedua, kamu kesini aja langsung ya. Oke Mamdu, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua ya, untuk lebih dalam membahas tentang masalah amarah kamu dan bagaimana progres kamu setelah di sesi pertama ini. Terima kasih Mamdu.